Perkenalkan diri, nama saya Kurnia Nurul Aziza. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan penerapan perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan pada laporan keuangan PT Edge Hardware Indonesia Tbk. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu PSAK 25 dan PSAK 208. PSAK 25 ditetapkan pada tahun 2014 dan mengalami penyesuaian terakhir pada tahun 2021. PSAK 25 memberikan definisi dan panduan mengenai kebijakan akuntansi serta bagaimana menangani perubahan estimasi dan kesalahan dalam laporan keuangan. Sementara PSAK 208 ditetapkan pada Januari 2024. PSAK 208 ditetapkan dengan tujuan menyederhanakan pengungkapan informasi dengan fokus pada materialitas dan relevansi dalam laporan keuangan. Tujuan utama penerapan PSAK 208 adalah meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Kemudian ada ruang lingkup PSAK 208. Yang pertama ada kebijakan akuntansi, kemudian estimasi akuntansi, dan juga koreksi periode sebelumnya. Untuk kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, aturan, konvensi, dan praktek tertentu yang digunakan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sementara untuk estimasi akuntansi adalah perkiraan nilai uang dalam laporan keuangan yang dibuat karena adanya ketidakpastian dalam pengukuran. Dan yang terakhir, koreksi periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Sebuah entitas dapat mengubah kebijakan apabila perubahan tersebut diwajibkan oleh PSAK tertentu atau menghasilkan laporan keuangan yang lebih tepat dan relevan. Untuk penerapannya, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi dari implementasi awal suatu PSAK. Namun, jika penerapannya dilakukan secara sukarela, maka perubahan tersebut ditetapkan secara retrospektif. Dan apabila sebuah entitas belum menerapkan PSAK terbaru, maka fakta tersebut perlu diungkapkan untuk mengukur dampak penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan periode selanjutnya. Lalu ada estimasi akuntansi. Yang merupakan estimasi akuntansi itu yang pertama adalah penyisihan kerugian atas asumsi kerugian kredit, kemudian ada nilai bersih yang dapat direalisasikan dari suatu item persediaan, yang ketiga nilai wajar dari aset atau kewajiban, yang keempat ada beban depresiasi untuk item aset tetap, dan yang kelima ada provisi untuk kewajiban garansi. Perubahan estimasi akuntansi dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi yang menjadi dasar estimasi tersebut atau karena adanya informasi, perkembangan baru, atau pengalaman tambahan. Dampak dari perubahan estimasi akuntansi perlu diakui secara prospektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesalahan yang mungkin terjadi di laporan keuangan perusahaan yang diatur dalam PSAK 208 ini. Nah, jadi kesalahan itu dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan unsur-unsur di laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk mengoreksi kesalahan ini, itu perusahaan dapat menyajikan kembali atau menyajikan ulang dengan cara retrospektif. Apa sih maksud retrospektif itu? Jadi retrospektif itu perusahaan itu mengoreksi dengan cara melihat laporan-laporan masa lampau atau periode yang sebelumnya begitu. Nah, untuk mengungkapkan kesalahan pada periode sebelumnya, perusahaan itu perlu mengungkapkan 3 hal. Yang pertama, jumlah koreksi untuk setiap periode sajiannya. Yang kedua, sifat dari kesalahan periode sebelumnya itu seperti apa sih? Dan yang ketiga, itu jumlah koreksi pada awal periode sajian yang paling awal. Nah, untuk kita analisis kesalahan dan juga perubahan kebijakan akuntansi dan juga estimasi, nah kita di sini memilih perusahaan PT Edge Hardware Indonesia Tbk. Yang dimana perusahaan ini tuh bergerak di sektor utama perdagangan retail yang didirikan pada 3 Februari 1995. Kenapa kami memilih PT Edge Hardware ini? Karena PT ini itu
bersifat perusahaan yang terbuka gitu. Jadi dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimana memudahkan kami untuk kita analisis gitu, untuk mendapatkan informasi-informasinya. Nah, selain itu, dengan dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini atau S Hardware ini itu tentunya mematuhi PSAK. Dan juga dari informasi yang telah kami dapatkan bahwa PT S Hardware ini itu terkadang itu melakukan perubahan kebijakan akuntansi untuk menyesuaikan dengan perubahan di dalam PSAK, yang terutama PSAK 208 ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang lebih dalam, yakni overview kinerja keuangan komparatifnya. Di sini kita akan menganalisis laporan keuangannya berupa aset. Bisa dilihat di sini bahwa total aset perusahaan S Hardware ini itu mengalami kenaikan sebesar 3,27% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2023. Nah, selain itu aset lancar juga naik, yakni sebesar 3,7%, meskipun terjadi penurunan kas dan setara kas sebesar 3,13%. Dan juga adanya penurunan piutang usaha pihak berelasi sebesar 25,14%. Cukup menurun ya. Selanjutnya aset berupa persediaan itu meningkat sebesar 5,45%, yang dimana angka ini itu mengindikasikan bahwa persiapan untuk peningkatan penjualan atau adanya perlambatan dalam perputaran persediaan. Selanjutnya ada aset tidak lancar, di mana aset tidak lancar ini itu mengalami kenaikan tipis sebesar 0,52%, karena angka ini itu karena didorong peningkatan aset tetap sebesar 7,67%. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kenaikan pada hampir seluruh komponen aset tidak lancar pada 31 Maret 2024, yang dimana menyebabkan total aset itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, begitu. Itu tadi kita menganalisis aset. Nah, sekarang kita akan menganalisis liabilitas dan ekuitas pada PT S Hardware ini. Oke, dari laporan ini bisa dilihat bahwa total liabilitas perusahaan itu meningkat sebesar 3,22% dibandingkan dari 31 Desember 2023. Nah, peningkatan ini itu disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang dengan angka sebesar 9,85%. Nah, namun liabilitas jangka pendek itu mengalami penurunan juga sebesar 3,76%, yang dimana mencerminkan bahwa pelunasan utang dan pengurangan kewajiban jangka pendek lainnya. Pada periode yang sama, total ekuitas perusahaan itu juga meningkat sebesar 3,29%. Nah, peningkatan angka ini itu didorong oleh kenaikan saldo laba ditahan, yang mencerminkan bahwa laba bersih periode berjalan yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Hal ini itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas yang sehat dan memperkuat posisi keuangan sehingga meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Itu tadi untuk liabilitas dan ekuitas di PT S Hardware Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan overview laporan keuangan di bagian liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas perusahaan meningkat sebesar 3,22% dibandingkan 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar 9,85%. Namun, liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 3,76%. Hal ini mencerminkan pelunasan utang dan pengurangan kewajiban jangka pendek lainnya. Pada periode yang sama, total ekuitas perusahaan meningkat sebesar 3,29%. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan saldo laba ditahan, yang mencerminkan laba bersih periode berjalan yang tidak didistribusikan sebagai dividen.
Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas yang sehat dan memperkuat posisi keuangan sehingga meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Nah, selanjutnya di sini ada overview laporan keuangan bagian laba. Terjadi peningkatan penjualan bersih sebesar 15,66%. Laba kotor naik sebesar 17,12%. Lalu laba usaha tumbuh 30,86% berkat efisiensi operasional, meskipun beban usaha juga meningkat. Laba sebelum pajak naik 12,63%, sedangkan laba periode berjalan mencatat kenaikan 26,88% yang turut mendorong laba per saham dasar naik dari 9,26 menjadi 11,97. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan mengelola biaya yang baik, yang berdampak positif pada profitabilitas dan nilai bagi pemegang saham. Namun, beban usaha dan beban keuangan yang masih ada perlu terus diperhatikan. Nah, untuk overview laporan keuangan yang terakhir adalah bagian arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi meningkat signifikan sebesar 410,24% berkat kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 17,92%. Meskipun pengeluaran untuk pemasok dan karyawan juga naik. Arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 226,31% akibat pengeluaran besar untuk perolehan aset tetap. Meskipun ada peningkatan hasil penjualan aset tetap, arus kas dari aktivitas pendanaan turun menjadi 31,79%, terutama karena pengurangan pembayaran kepada pihak berelasi dan liabilitas sewa. Secara keseluruhan, kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 125,06%. Meskipun ada dampak positif dari perubahan kurs mata uang asing sebesar 4,8 miliar, ini mencerminkan fokus perusahaan pada ekspansi jangka panjang, efisiensi operasi, dan pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu implementasi PSAK 208. Poin pertama itu ada implementasi kebijakan akuntansi. PSAK 208 telah ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Namun, dalam catatan laporan keuangan PT Art Hardware Indonesia Tbk pada 31 Maret 2024, perusahaan mengungkapkan bahwa PSAK 208 belum diterapkan dan masih menggunakan amandemen PSAK 25. Sesuai dengan ketentuan pengungkapan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 208, perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk menginformasikan bahwa PSAK tersebut belum diterapkan. Namun demikian, tidak ditemukan informasi selanjutnya mengenai dampak dari ketidakberlakuan PSAK tersebut dalam laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memilih untuk melakukan pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan dapat melakukannya dengan cara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK tersebut. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu implementasi estimasi akuntansi. Perusahaan menerapkan model expected credit loss atau ECL untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha secara proaktif sesuai dengan kondisi saat ini dan ekspektasi ekonomi. Pada 31 Maret 2024, piutang dari pihak ketiga itu sebesar 48.413.167.992, dikenakan cadangan piutang itu sebesar 7.812.344. Sedangkan untuk piutang dari pihak berelasi itu sebesar 115.996.792.764. Ini tidak dikenakan cadangan piutang karena gagal bayarnya itu sangat rendah. Untuk total piutang bersih pada 31 Maretnya itu sebesar 163.502.148.412. Ini menurun dari 198.609.750.090 pada 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan penurunan nilai dari piutang pihak yang berelasi. Pendekatan berbasis
risiko melalui klasifikasi umur dan kategori pelanggan ini menunjukkan pengelolaan piutang yang baik. Meski dalam perusahaan ini masih menerapkan PSAK 25 sebagai dasar pelaporannya, penerapan model ECL ini mencerminkan mengenai estimasi risiko kredit yang lebih akurat, membantu manajemen mengambil keputusan, dan juga menjaga keseimbangan antara cadangan kerugian dan likuiditas operasional. Oke, poin terakhir adalah implementasi pengungkapan koreksi periode sebelumnya. Pada laporan keuangan PT Arts Artway Indonesia Tbk pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 tidak ada koreksi periode sebelumnya yang memerlukan penyesuaian. Tetapi untuk menunjukkan gambaran pengungkapan koreksi ini, maka dapat teman-teman lihat di samping tulisannya ada contohnya dan akan saya bacakan. Yaitu pada laporan keuangan tahun 2022, PT Arts Artway Indonesia Tbk mengakui pendapatan sebesar 400 juta dari kontrak penjualan yang baru selesai pada Januari 2023. Hal ini mengakibatkan pendapatan dan laba tahun 2022 dilaporkan terlalu tinggi, sementara pendapatan tahun 2023 berkurang. Koreksi kesalahannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah pendapatan sebesar 400 juta yang salah dicatat pada tahun 2022 dihapus dan dilaporkan kembali pada tahun 2023. Yang kedua, saldo laba per 31 Desember 2022 dikurangi 400 juta dan laporan laba rugi tahun 2022 disajikan ulang. Pada catatan atas laporan keuangan, PT Arts Hardware Indonesia Tbk mengungkapkan kesalahan pengakuan pendapatan 400 juta yang telah dikoreksi secara retrospektif. Laba bersih tahun 2022 dikurangi dari 5,4 miliar menjadi 5 miliar dan saldo laba awal tahun 2022 telah disesuaikan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Setelah materi yang sudah dibacakan tadi, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Hardware Indonesia Tbk per 31 Maret 2024 masih menggunakan PSAK 25 dan belum beralih ke PSAK 208. Walaupun di antara keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara teknis, tetapi PSAK 208 memberikan pengungkapan informasi dan kejelasan yang lebih rinci. Dalam penerapan PSAK 25 juga tidak ditemukan dampak material, tetapi PSAK 208 ini sangat penting karena menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap standar yang terbaru, meningkatkan kualitas laporan keuangannya juga, dan juga memperkuat hubungan antara pemangku kepentingan. Sehingga perusahaan sebaiknya mengadopsi PSAK 208 untuk meningkatkan transparansi dan konsistennya dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.